Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Seperti yang sudah kita sampaikan malam sebelumnya, pertemuan sebelumnya, bahwa selain hubungan antara satu hukum dengan hukum yang lain, yaitu antara kewajiban dan keharaman, ada hubungan yang kedua yang ingin kita bahas malam ini dan sudah kita pernah singgung juga sebelumnya, yaitu hubungan antara haram dan butlan. Dengan kata lain, hubungan antara yang satu hukum taklifi, yang satu hukum wad'i. Nah, ingat pada pembagian hukum wad'i dan hukum taklifi itu, bahwa pada hukum taklifi adalah hukum di mana berhubungan dengan pekerjaan seorang mukallaf, yaitu wajib, haram, mubah, makruh, dan mustahab atau sunnah. Sedangkan wad'i adalah yang berhubungan dengan kondisi, yang berhubungan dengan kepemilikan, yang berhubungan dengan sah ataupun tidak, yang kemudian punya konsekuensi juga pada hukum taklifinya. Hubungan yang kedua yang akan kita bahas adalah apakah setiap keharaman yang kita sebut dalam taklifi itu juga akan meniscayakan adanya kebatilan atau ketidaksahan, tidak sah dalam hukum wad'inya ataukah tidak. Oke. Hal tastalzimul hurmatu al-butlana, apakah keharaman taklifi itu meniscayakan adanya kebatilan atau ketidakabsahan sebuah muamalah ataupun ibadah, dengan kata lain juga sebagai hukum wad'inya. Inna sihhatal aqdi maknaha an yatarattaba alaihi atharuhu. Bedanya antara absah dan tidak absah, sah dan tidak sah, sebuah akad ataupun juga ibadah, tapi ini beliau memberi contoh pada akad. Bedanya sah dan tidak sahnya akad itu adalah ketika sebuah akad itu dihukumi sah, maknaha an yatarattaba alaihi atharuhu alladhi ittafaqa alaihi al-muta'aqidan, yaitu berefek, punya dampak, punya konsekuensi dari apa yang sudah disepakati oleh dua orang yang melakukan akad tersebut. Fafi aqdil bai', maka dalam akad jual beli misalnya, ya'tabirul bai'u atau yu'tabarul bai'u sahihan wa nafidan, dianggap jual beli itu sah dan nafiz, artinya berlaku, berlaku idza tarattaba alaihi naqlu milkiyatis sil'ati minal bai'i ilal mushtari, yaitu ketika berdampak adanya perpindahan kepemilikan barang dari si pembeli kepada penjual. Tadinya katakan rumah ini adalah milik saya, penjual. Kemudian saya jual rumah itu kepada si Fulan, kepada Pak Agus. Maka Pak Agus itu sebagai pembeli, kalau akad jual belinya adalah sah, artinya kepemilikan rumah saya berpindah kepada Pak Agus. Uang yang dimiliki oleh Pak Agus yang kemudian diserahkan kepada saya sebagai ganti daripada pembelian rumah itu atau penjualan rumah itu menjadi milik saya. Itu namanya
terjadi perpindahan. Yang pertama perpindahan kepemilikan barang si penjual kepada pembeli, wa naqlu milkiyatis tsamani, dan begitu juga perpindahan ini dampak yang kedua pada saat yang sama terdapat dua dampak itu, dan yang kedua adalah dampak perpindahan kepemilikan saman, yakni harga, minal mustari ilal ba'i, dari pembeli kepada penjual. Yang tadinya uang itu adalah miliknya pembeli, maka sekarang menjadi miliknya penjual. Wa yu'tabaru fasidan, itu kalau akadnya sah. Tapi kalau akadnya tidak sah, kalau akadnya dianggap rusak, wa batilan, dan batil, idza lam yatarattab alaihi dzalik, yaitu ketika tidak terjadi yang demikian, tidak terjadi perpindahan kepemilikan barang dari pembeli dari penjual kepada pembeli, dan tidak terjadi perpindahan kepemilikan harga atau uang dari pembeli kepada penjual. Wa badihiyun annal aqda la yumkinu an yakuna sahihan wa batilan. Dan pasti aksioma jelas bahwa sebuah akad itu tidak mungkin dia bersifat punya hukum sahih, sah, dan pada saat yang sama punya hukum batil. Itu tidak mungkin. Transaksi yang saya lakukan tadi, menjual rumah saya, pada saat yang sama dia sah dan juga batil. Itu tidak mungkin. Fi waqtin wahid, atau dalam objek yang satu. Fa inna sihhata wal butlan mutabaddan, karena sah dan batil itu, sah dan tidak sah itu adalah mutabaddan, dia adalah dua hal yang berlawanan. Katabaddi bainal wujubi wal hurma, sama antara perlawanan antara wajib dan haram. Tidak mungkin seperti kita bahas sebelumnya, sesuatu itu berhukum, punya hukum wajib dan haram juga pada saat yang sama, pada objek yang sama. Begitu juga di sini, tidak mungkin sah dan tidak sah. Wasu'alu, tapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah, pertanyaannya, huwa hal yumkinu an yakunal aqdu sahihan wa haraman. Yaitu apakah bisa, apakah mungkin sebuah akad itu dia adalah sah dan pada saat yang sama haram. Ya, satu sah hukum taklifi, yang satu haram, yang satu sah hukum wad'i, yang satu haram hukum taklifi. Wa nujibu ala dzalika bil ijab, dan kita jawab atas hal itu dengan positif, artinya mungkin. Karena la tadadda baina sihhati wal hurmah, karena tidak ada perlawanan antara sah dan haram. Yang ada sah dan tidak sah, atau wajib dan haram, itu yang ada perlawanan. Tapi antara sah dan haram itu tidak ada tabod. Karena tidak ada tabot, maka bisa untuk bersatu. Karena bisa bersatu, maka bisa sebuah akad itu dihukumi haram dan pada saat yang sama dia dihukumi sah misalnya. Wala talazuma bainal hurmati wal fasad. Maka tidak ada keniscayaan antara keharaman dan fasad dan ketidakabsahan. Lianna makna tahrimil aqdi, karena arti daripada pengharaman sebuah akad itu man'ul mukallafi min ijadil bai', yaitu dicegahnya seorang mukallaf
untuk melakukan misalnya akad, melakukan jual beli dan seterusnya. Wa makna sihhatihi, sedangkan arti daripada keabsahan jual belinya annal mukallafa, bahwa seorang mukallaf idza khalafa hadzal man'a, kalau dia menyelisih atau membangkang atau melawan larangan ini, wat tahrim, melawan keharaman, artinya walaupun haram tetap dia lakukan, waba'a, dan dia tetap melakukan jual beli, tarattabal atharu, maka berdampak, ada dampak, ada konsekuensi, dampaknya berlaku ala bai'ihi, pada jual beli itu, karena dia sah. Wantaqalatil milkiyatu, dan berpindah kepemilikan minal bai'i ilal mushtari, dari penjual kepada pembeli. Wala tanafiya baina an yakuna ijadul. Mungkin di sini ada yang bertanya, loh, bukankah sesuatu yang haram itu artinya dibenci oleh Maula, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, sesuatu yang haram itu, perbuatan haram itu tidak disukai, dia dibenci, dia menjauhkan diri daripada Tuhan. Bagaimana dihukumi? Tetap sah. Jawabannya ya, walaupun itu sesuatu yang katakan tidak disukai oleh Tuhan, tapi tidak bertentangan dengan keabsahan adanya dampak tersebut. Wala tanafiyah, dan tidak bertentangan, tidak menegasikan baina an yakuna ijadul mukallafi lil bai', antara adanya seorang mukallaf ketika melakukan jual beli itu, ijad, mengadakan jual beli itu, mabghudun, dia adalah dibenci oleh syari', perbuatan itu dibenci oleh syariat, wa mamnu'an anhu, dan dia dilarang sebenarnya untuk melakukannya, tapi kalau dilakukan itu tidak tanafi, tidak bertentangan dengan apa? Wa an yatarattaba. Jadi wawunya mungkin wawu ma'iyah, yaitu dengan adanya dampak, asar, adanya konsekuensi fi halati sudurihi minal mukallaf, di saat dia terjadi, dilakukan oleh seorang mukallaf. Sama juga di dalam katakan transaksi lain, atau kalau boleh disebut bukan transaksi sebenarnya ya, di dalam katakan bentuk yang lain yang kita sebut dengan misalnya iqo, ya, bukan akad, karena akad itu dua pihak, tapi iqo itu satu pihak, sama dengan tolak misalnya. Tolak itu dibenci, tapi orang melakukan tolak, ya boleh saja. Begitu juga misalnya ini bahkan zihar. Kalau tolak walaupun mungkin dibenci tapi tidak haram. Pada dirinya ya, sebagai tolak itu tidak haram. Kemungkinan ada dampak yang lain bisa saja. Tapi pada tolak itu sendiri adalah tentu bukanlah sebuah keharaman. Walaupun tidak disukai oleh syariat. Tapi kalau seperti contoh yang beliau sekarang ingin sampaikan, zihar, zihar, ya ini melakukan salah satu bentuk seperti tolak, yakni bentuk, lebih tepatnya bentuk penyiksaan terhadap seorang perempuan, yang ini berlaku di zaman jahiliyah, tapi ketika Islam datang, Islam ingin menghapusnya, dengan orang ketika melakukan itu ya dibenci oleh syariat dan harus melakukan sanksinya. Yaitu di sini zihar itu apa? Mengatakan kepada istrinya adalah kamu hubungannya dengan aku sama dengan hubungan aku dengan punggung ibumu. Zihar diambil daripada zahrun.
Zohrun itu artinya punggung. Maksudnya adalah punggung ibu. Punggung ibu itu, punggung ibuku atau ibumu sama. Punggung ibu itu adalah haram bagi saya. Tidak boleh melakukan apapun dalam artian melakukan hubungan badan dan seterusnya. Maka ucapan ini dengan kata lain ingin mengatakan bahwa saya haramkan bagi diri saya melakukan hubungan badan. Tapi bukan ditolak juga, tetap digantung. Artinya seorang perempuan tetap terikat dengan suaminya, tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa digauli, tidak bisa melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri. Itu bentuk penyiksaan. Nah, itu kalau dilakukan maka itu terjadi walaupun sesuatu yang dibenci oleh syariat terjadi dan syariat kemudian mewajibkan sang suami untuk membayar kafarahnya, nah, sehingga kemudian bisa melakukan dan seterusnya. Kadzihari fa innahu mamnu'un syar'an. Perbuatan zihar itu mamnu, dia dilarang oleh syariat. Walakin tetapi lau waqa'a, kalau terjadi yakni dilakukan oleh seseorang, seorang suami mengatakan itu pada istrinya, la tarattaba alaihi atharuhu, maka akan terjadi dampaknya. Dampaknya itu akan berlaku. Ya, artinya istrinya tidak boleh dia gauli, dia tidak boleh menggauli istrinya, dan dia berkewajiban nanti untuk membayar kafarahnya. Wa mithalu dzalika fi hayatinal i'tiyadiyah. Mungkin sebagian orang masih keberatan, loh kok bisa, akal kita sepertinya menolak, kok bisa sesuatu yang tidak diinginkan oleh syariat tapi terjadi, tidak disukai oleh syariat tapi terjadi. Beliau contohkan dengan sesuatu yang mungkin biasa terjadi dalam kehidupan kita. Wa misalu zalika, dan contoh dalam hal itu fi hayatinal i'tiyadiyah, pada kehidupan keseharian kita, annaka qad la turidu an yazuraka fulanun. Mungkin kamu tidak ingin untuk dikunjungi oleh fulan, seorang yang mungkin kita tidak suka pada dia. Kita pernah punya masalah, misalnya dia pernah nyakitin kita, makanya saya tidak suka dia datang ke rumah saya, misalnya tidak ingin melihat wajahnya. Wa tubghidu dzalika asyaddal bughdi. Abghadha yubghidu, ya. Dan kamu membencinya dengan kebencian yang luar biasa. Walakin tetapi idza tafaqa, jika memang terjadi, wazaraka, dan dia itu adalah mengunjungimu, terus kemudian sudah assalamualaikum, ya, sudah assalamualaikum depan rumah, apa tidak dijawab salamnya, dosa dong. Mau benci atau tidak benci, salam dia adalah wajib dijawab. Kemudian sudah di depan pintu, apa diusir? Tahra li zaman alaika, kamu sendiri menganggap bahwa dirimu terikat, ada keniscayaan, ada kewajiban, entah itu kewajiban syar'i dipahaminya atau kewajiban mungkin secara sosial atau yang lain. Anturat tibal asara ala ziyaratihi, kamu pasti akan merasa bahwa sudah di depan rumah tidak mungkin diusir. Karena tidak mungkin diusir, ya kita persilakan masuk. Artinya tetap saja kemudian kita berlakukan kepadanya konsekuensi dia sebagai orang yang berkunjung dan dia sebagai tamu. Wa taqumu bi dhiyafatihi, dan kemudian kamu melakukan penghormatan kepada tamu atau meladeni tamu, melakukan berbagai hal yang memang layak
sebagai tuan rumah untuk melakukannya kepada seorang tamu. Itu kira-kira contoh yang dalam kehidupan kita juga begitu. Ya. Jadi pada contoh yang di atas, baik itu hubungannya dengan misalnya jual beli, ataupun hubungannya seperti pada contoh dalam syariat kita juga ada zihar misalnya, maka walaupun sesuatu yang tidak disukai oleh syariat, tapi tetap itu dihukumi sah. Kemudian, wahakadha na'rifu. Maka begitulah juga kita tahu, annan nahya 'anil mu'amalati, bahwa larangan terhadap sebuah muamalah ai aqdal bai'i wa nahwihi atau wa nahwahu, artinya seperti larangan terhadap akad jual beli atau yang lainnya, la yastalzimu fasadaha, tidak menuntut, tidak meniscayakan adanya kerusakan akad itu, batalnya akad itu. Bahkan yattafiqu, bisa harmoni, bisa selaras ma'al hukmi bisihhatil aqdi, dengan menghukumi bahwa akad itu sah fi nafsil waqti, pada waktu yang sama. Khilafan li'adadin minal usuliyin, ini adalah berbeda pandangan kita dengan sekelompok daripada ulama usul al-qailina yang mengatakan bi annan nahya 'anil muamalati, bahwa melarang atau larangan terhadap sebuah muamalah yaqtadi butlanaha, itu adalah menuntut adanya ketidakabsahannya. Mungkin ada sebagian yang menganggap begitu. Oke, itu dalam muamalah. Bagaimana dalam ibadah? Wa kama yata'allaqu tahrimu bil aqdi wal muamalati, dan sebagaimana ada hubungan antara haram dengan akad dan haramnya akad dan muamalah, kadzalika qad yata'allaqu bil ibadah. Begitu juga mungkin saja bisa jadi keharaman itu berhubungan dengan ibadah. Yang dilarang adalah sebuah ibadah, bukan hanya jual beli yang akad muamalah. Kata harimi saumi yaumil idi, seperti misalnya keharaman puasa pada hari raya. Di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha diharamkan puasa bil ittifaq, kesepakatan semua, bahkan semua muslimin sunni maupun syiah. Au salatal haid, au salatil haid, atau juga keharaman sholat bagi orang yang sedang haid, datang bulan masalah. Wa hadzat tahrimu yaqtadi butlanal ibadati. Kalau dilakukan juga, maka ini meniscayakan, keharaman ini menuntut, meniscayakan, memastikan adanya ketidakabsahan ibadah tersebut. Menjadi batal ibadahnya. Orang yang puasa pada hari raya, selain dia melakukan keharaman, dia tidak dapat pahala, batal ibadahnya. Tidak dianggap itu sebagai puasa sehingga dia layak untuk dapat pahala. Karena larangan. Kenapa di sini berbeda dengan di sana? Kenapa dalam ibadah meniscayakan ketidakabsahan? Karena ya, dalam ibadah itu ada kewajiban orang untuk niat qurbatan ilallah. Sementara dalam muamalah tidak ada. Tidak apa-apa orang jual beli, bahkan orang menikah misalnya itu tidak dalam rangka qurbatan ilallah. Tidak masalah. Sah saja akad nikahnya. Sah saja jual belinya walaupun tanpa niat lillahi ta'ala, tanpa niat qurbatan ilallah. Hanya ibadah
yang disyaratkan qurbatan ilallah seperti sholat, seperti wudhu, seperti mandi itu disyaratkan qurbatan ilallah. Puasa, haji, umrah akan membayar misalnya seperti khumus, zakat itu diniatkan qurbatan. Harus ada niat qurbatan ilallah. Tanpa itu tidak menjadi sebuah ibadah. Sementara tidak bisa kita mendekatkan sesuatu, menjadikan sesuatu itu media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sesuatu yang memang dibenci oleh Tuhan. Sesuatu yang dibenci oleh Tuhan itu menjauhkan kita, tidak bisa mendekatkan kita. Di situ ada tanakut, di situ ada tadot, makanya tidak sah, makanya tidak bisa berkumpul. Khilafan litahrimi fil muamalah. Berbeda kalau dengan keharaman dalam muamalah. Keharaman dalam muamalah itu tidak meniscayakan kebatilan, tapi di sini dalam ibadah meniscayakan ibadahnya tidak sah. Wadzalika, dan hal itu kenapa? Li'annal ibadata la taqa'u sahihatan. Karena ibadah itu tidak terjadi atau tidak menjadi sah illa idza ata bihal mukallafu, kecuali jika seorang mukallaf melakukannya ala wajhin qurbi, yaitu dengan niat qurbatan ilallah, melakukannya atas dasar ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan tersebut. Bahkan seperti misalnya mandi, orang mandi supaya dingin badannya, padahal dia punya janabah, itu tidak sah mandinya. Orang puasa bulan suci Ramadan misalnya, tapi niatnya dalam rangka diet supaya turun badannya, itu tidak sah puasanya. Niatnya harus niat qurbatan ilallah. Artinya memang saya punya tugas untuk puasa, punya taklif untuk puasa, dan saya akan lakukan perintah Tuhan ini dalam rangka supaya dengan itu saya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Harus itu niatnya. Bahwa juga ada niat sampingan, juga ada hal-hal lain yang didapatkan, ya, selama itu tidak bertentangan dengan niat ini, tidak masalah. Seperti misalnya sekaligus ingin menurunkan badan, sekaligus ingin memperbaiki misalnya kadar gula yang ada di badan. Orang yang punya diabetes dengan puasa, sekaligus dia berharap katakan gulanya turun karena tidak makan makanan. Sekaligus ingin mengobati lambung, misalnya mah, dan seterusnya. Nggak apa-apa, selama memang niat utamanya adalah qurbatan ilallah, yang lain hanya sampingan, yang lain bahkan tidak diniatin tapi menjadi hal yang otomatis juga. Beda dengan niat yang bertentangan, yaitu niat untuk dipuji misalnya, niat riya, niat sum'ah, itu akan membatalkan karena niat sum'ah, niat riya, niat ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan tempat di sisi orang lain yang mengetahuinya bahwa dia melakukan puasa itu membatalkan puasa. Ya, membatalkan sholat juga. Orang yang ingin dipuji sholatnya, dipuji oleh orang lain, dia melakukan ibadah, orang yang katakan taat beribadah dan seterusnya. Lanjut, turun sedikit. Oke, turun lagi. Wadzalika li'anna al-ibadata la taqa'u sahihatan, karena ibadah tidak akan dianggap sah, tidak terjadi, tidak menjadi sah illa idza ata bihal mukallaf, kecuali ketika seorang mukallaf melakukannya ala wajhin qurbi, atas dasar ingin mendekatkan diri kepada Allah
wa ba'da an tusbiha muharramatan, dan setelah ibadah itu menjadi haram, la yumkinu qasdut taqarrubi biha, maka tidak bisa menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengannya, dengan yang haram itu. Kenapa kok tidak bisa? Li'anna taqarruba bil mabghud wa bil maksiyati ghairu mumkinin. Karena tidak mungkin, yakni mustahil, aklan kita menolaknya, secara logika kita menolaknya, bahwa tidak akan ketemu antara sesuatu yang mendekatkan dengan yang menjauhkan, dengan yang dibenci. Mendekatkan itu tidak mungkin akan bersama dengan yang menjauhkan. Tidak mungkin untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang dibenci dan dengan maksiat. Karena kedua-duanya menjauhkan. Tidak mungkin. Fataqa'u batilatun, maka fataqa'u batilatan, maka jadilah ibadah itu batil. Ini tidak sah. Ini ringkasnya adalah bahwa pada ibadah demikian tidak bisa bertemu antara haram dan sah. Maka ketika haram berarti tidak sah ya, ibadahnya ya. Pekerjaan ibadahnya itu, tetapi pada muamalah sebagian atau kebanyakan mungkin mengatakan masih bisa, hanya sebagian kecil saja yang juga menganggap sama antara ibadah dengan muamalah, yaitu juga tidak sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, iya. Insyaallah. Oke, insyaallah kita ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Semoga